الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa syarif ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahibbal kiram, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita kembali bermuajahah untuk sama-sama melanjutkan kitab kita, diskusi kita, yaitu kitab Nasaihul Ibad. Akan tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, dan orang-orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita, atau orang-orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita, jika mereka pada hari ini Allah telah wafatkan, ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka. Jika mereka pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita, dan jika mereka dalam keadaan sehat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Juga kita bacakan Al-Fatihah untuk guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama yang telah mengajarkan kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka dan memberikan keberkahan kepada mereka dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin la yabda'u fi basmalah fa huwa amdam. Segala sesuatu yang dimulai dengan tanpa basmalah maka pekerjaan itu sia-sia. Marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan diskusi kita, kitab Nasaihul Ibad, makalah yang ke-40. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai mereka. Hina su'ila, ya, ketika ditanyain ma khairu ayyam, apa sih, tolong dong bahasanya, ya. Tolong dong sebutin hari-hari yang baik daripada hari yang baik. Wa ma khairu syuhur, dan bulan apa yang lebih baik daripada bulan-bulan yang baik. Wa ma khairul a'mal, dan pekerjaan apa yang paling baik daripada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, khairul ayyam yaumul jum'ah. Ya, khairul ayyam yaumul jum'ah. Sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat. Li'annahu,
sesungguhnya hari Jumat sayyidul ayyam a'tallahu ta'ala li hadhil ummah Muhammadiyah. Allah memberikan hari itu kepada sebagai hadiah, bahasa Inggris, sebagai karunia kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya hari Jumat. Ya, banyak tuh ya yang para hukama berpandangan tentang mengucapkan tentang hari Jumat. Meninggal hari Jumat termasuk ya. Meninggal, orang yang meninggal masuk hari Jumat. Wa khairu syuhur syahrul Ramadan. Dan sebaik-baiknya bulan Ramadan. Li'annahu, kenapa? Sesungguhnya bulan Ramadan unzila fihil Quran. Telah Allah turunkan di bulan itu Al-Qur'an. Wa fihi, dan di dalamnya Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Wa fihi siyamul wajib, dan di dalamnya ada puasa wajib. Wa li anna thawaban nafali fihi ka thawabil fard, karena ibadah sunnah di bulan Ramadan dihitung sama Allah seperti pahala wajib. Puasa atau ibadah sunnah ya, ibadah sunnah di bulan Ramadan dihitung wajib. Wah, alhamdulillah Ustaz. Kalau yang sunnah di bulan Ramadan dihitung wajib. Kalau gitu satu hari kita tidur aja. Ya kan? Ya, karena kan nama shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Ya, lebih baik tidur aja satu harian. Ya enggak begitu juga Ustaz. Ya. Qala Abu Bakar al-Warraq, Syahrul Rajab, Syahrul Zul atau Syahrul Zara. Bulan Rajab bulannya menanam. Syahrul Sya'ban, Syahrul Saqar atau namanya Az-Zur, Az-Zara. Bulan Sya'ban adalah bulan mengairi tanaman. Wa syahrul Ramadan syahrul hisad, dzalika az-zur. Dan bulan Ramadan adalah bulan ketika kita memanen daripada apa yang kita tanam dari bulan Rajab. Wa khairul a'mal as-salawatul khamsa li waqtiha. Dan sebaik-baiknya perbuatan manusia adalah salat 5 waktu yang tepat di waktunya. Nah, ini banyak perdebatan nih Pak Haji antara salat 5 waktu dan di waktunya. Ya. Ada yang berpendapat di waktunya itu adalah awalus shalah. Ya. Ada yang mengatakan ketika di tengah-tengah juga itu juga dalam kategori waktunya. Ya. Yang keblinger adalah yang mengatakan bahwa ala waktiha itu berarti sudah dikit lagi mau akhir. Nah itu keblinger ya kalau bahasa saya. Jadi yang benar adalah di awali waktu. Ya, awal. Ya, di awal waktunya ketika azan itu langsung mengerjakan sholat 5 waktu. Fa inna abwabul amal. Sesungguhnya itu adalah pintu-pintu amal. Fa idza fatahat salawat fatahat sahirul a'mal. Wa idza sadat. Karena sholat 5 waktu adalah pintu Pak Haji untuk amal-amal yang lain. Kalau sholat amal baik itu dibuka dengan sholat, maka seluruh amal ibadah itu menjadi baik. Tapi kalau ibadah sholat itu tertutup, bahasa Inggris, maka tertutuplah ibadah-ibadah yang lain. Ya. Apa maksud dari sini? Yang pertama adalah ibadah sholat itu merupakan pintu di mana manusia bisa mengerjakan perbuatan yang baik. Ya. Dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Oke.
Tapi kalau misalnya sholatnya nggak mau dikerjain, maka ibadah-ibadah lain pun tidak bisa terbuka, ibadah-ibadah yang baik. Tapi ada lagi Pak Haji, ini juga pertanyaan mahasiswa saya. Pak, kalau misalnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi ada orang yang sholat keji dan mungkarnya masih jalan. Ini yang salah sholatnya apa Qur'annya? Lalu saya katakan yang salah bukan sholat dan salah bukan Qur'annya. Yang salah adalah orangnya. Yang salah adalah orangnya. Kenapa? Karena sholatnya tidak sempurna sehingga sholatnya tidak bisa menjaga dirinya. Ketika dia berkomunikasi dengan Allah, komunikasinya itu terputus-putus sehingga tidak bisa memahami, tidak bisa apa yang diambil dari sholat. Ya. Jadi bukan salah ayat itunya salah, bukan salah sholatnya, bukan, tapi adalah manusianya yang salah ya. Berinteraksi ya, kalau bahasa modernnya, dalam berinteraksi dengan Allah pada saat sholat. Atau bisa jadi ketika berinteraksi dengan Allah, koneksinya tidak penuh, sehingga cahaya yang masuk, hidayah yang masuk dalam hati kita, dalam hati manusia tidak sempurna, sehingga kalau orang sufi bilang muraqabatullah itu tidak terjadi. Allah menjaga diri orang yang sholat itu tidak terjadi. Kenapa? Karena sholatnya terburu-buru, karena sholatnya udah mau akhir. Maghrib jam 6 dia sholat jam 5.55. Alasannya apa? Sekalian wudhu. Jadi asar kalian maghrib. Jangan disalahkan sholatnya, jangan disalahkan Qur'annya, tapi salahkan diri kita, individu kita ya. Tadi juga disebutkan hari yang baik adalah hari Jumat. Meninggal pada hari itu dalam keadaan meninggal yang baik ya, meninggal yang baik ya. Tapi ada sebuah hadis Pak Haji, kama qala Rasul, hadis di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, muttafaq alaih ya. Ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang keutamaan dalam doa ya. Barang siapa memohon kepada Allah ya, pahala jihad ini bukan pahala yang kecil, ini pahala jihad ya. A'tallah thawab, Allah memberikan pahala jihad walau kana mata ala firasi, walaupun kita meninggal di atas tempat tidur, bukan berperang ya. Kalau kita meminta kepada Allah pahala jihad, Allah akan memberikan kita pahala jihad walaupun kita meninggal di atas tempat tidur. Ini ada di depan kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, masih di depan ya, nggak perlu jauh-jauh itu. Dan apalagi meninggal hari Jumat, itu adalah meninggal yang baik ya. Siapapun dia Pak Haji. Nah makanya kita tidak boleh menjustifikasi seseorang dari kacamata kita, karena orang itu mungkin saja memiliki ibadah yang jauh lebih baik daripada kita, walaupun badannya tatoan, walaupun bajunya tidak bersih, walaupun kulitnya tidak bersih ya. Jadi kita tidak bisa memberikan justifikasi, kita menghukumi orang. Oh kalau yang pakai udeng-udeng begini, wow dia pasti orang soleh. Di mata Allah berbeda ya, di mata Allah berbeda. Makanya kita tidak boleh menghukumi sesuatu yang hanya dinilai oleh mata kepala kita. Nah sekarang dari mana pandangan itu bisa terjadi? Itu adalah salah satu pandangan dari sebuah filsafat yang saya pahami. Jadi manusia itu Pak Haji hanya bisa menilai sesuatu yang materi, karena manusia adalah materi. Ini kalau kita sedikit filsafat.
Artinya manusia bisa menilai warna baju ini putih karena terlihat oleh mata saya. Tapi saya tidak bisa melihat dan menilai sesuatu yang ada di belakang saya karena terhalang dengan panca indera. Nah, kalau kebenaran tadi dibarometerkan hanya otak manusia, maka seluruh perbuatan manusia itu benar, nggak ada yang salah. Contoh simpelnya begini Pak Haji, ini dalam filsafat. Contoh simpelnya adalah begini. Kalau kita naik motor, kita punya motor Pak Haji. Kita naik motor, jaraknya 2 km. Kita nggak pakai helm, menurut kita benar atau salah? Pasti benar. Nggak mungkin salah. Alasan buru-buru, alasan helmnya basah, alasan ini benar. Tapi kalau menurut penegak hukum, Pak Polisi, benar apa salah? Salah. Nah, kalau kebenaran dikembalikan kepada otak kita, otak manusia, filsafat tadi, maka apapun yang dilakukan manusia benar, nggak ada yang salah. Yang naik motor nggak pakai helm, menurut dia benar. Pak Polisi bilang itu salah. Nah, tetapi ada supremasi hukum yang lebih besar yang menilai itu. Nah, makanya dalam hal ini kita bisa berpendapat, kita menjustifikasi menilai sesuatu hanya dalam batas atau koridor panca indera manusia, itu bukan penilaian yang absolut, yang benar, yang hakiki. Karena penilaian yang benar adalah milik Allah. Kita tidak bisa menilai. Tapi menurut kita salah, salah. Menurut dia belum tentu salah. Menurut saya ini benar Pak Haji, menurut Pak Haji belum tentu benar. Karena batas pengakuan benar atau salah adalah otak kita. Otak kita pun banyak perkembangan dari saudara, dari kelahiran, pendidikan orang tua, pendidikan sekolah, S1, S2, S3, teman-teman dan seterusnya, pengalaman hidup dan sebagainya. Baru bisa menjadikan manusia yang sedikit lebih maju bisa memprediksi kebenaran itu lebih akurat, tapi belum tentu benar. Nah itu. Jadi meninggal hari Jumat ada sesuatu yang baik, dan Allah akan pasti memberikan kita pahala syahid walaupun kita meninggal di atas kafir. Famata Ibnu Abbas radhiyallahu fi dzalikal yaum. Ibnu Abbas pun meninggal pada hari Jumat. Iya, jadi kebaikan itu seperti yang tadi sudah disebutkan. Ya. Sebagai closing statement ataupun intisari dari apa yang telah kita bahas dari Ibnu Abbas yang ditanyakan terkait dengan 3 perkara kebaikan: hari yang baik, bulan yang baik, dan perbuatan yang baik. Beliau mengatakan bahwa hari yang baik adalah hari Jumat, bulan yang baik adalah bulan Ramadan, pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang sholat di waktunya atau di awal waktunya. Karena itulah Ibnu Abbas meninggal pada hari Jumat dan seterusnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, insyaallah di makalah yang ke-40 minggu depan kita akan lanjutkan. Sebelum kita tutup pengajian ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada muhsinin dan muhsinat yang telah membantu masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita dan mereka. La hadiniyah dunia dan saleh. Al-Fatihah. Baik, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Allahumma afiqna tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.